Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Apa kabar semuanya? Nice to see you again ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semangat. Baik, before start the lesson, let's have a pray together. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini tentang surat pribadi. Pernah dengar tentang surat pribadi? Ya, sebelum Siska jelaskan lebih jauh, surat pribadi ini merupakan salah satu materi yang ada di subtema tentang permasalahan di lingkungan sekitar. Materi ini jika kita lihat dari jaring-jaring kompetensi dasarnya, meliputi ada 3 pembelajaran di dalamnya. Ada pelajaran bahasa Indonesia, lalu pelajaran PPKN, dan juga matematika. Wah, 3 pelajaran dalam 1 materi. Pasti seru. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama kita akan membaca sebuah surat pribadi bersama-sama. Dan yang kedua adalah kita akan melakukan sebuah permainan namanya TikTok game. Permainan apakah itu? Nanti kita akan cari tahu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kalian menyimak isi dari sebuah surat pribadi, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban yang diceritakan dalam surat itu dan juga bagaimana melakukan penjumlahan tentang uang. Dan yang kedua, dengan permainan TikTok diharapkan kalian dapat melatih keterampilan berhitung penjumlahan matematika. Tahukah tentang surat pribadi? Surat pribadi adalah suatu jenis surat yang dibuat secara pribadi untuk keperluan pribadi kepada seseorang, bisa teman atau saudara atau kerabat, yang secara bentuknya, formatnya itu bebas dan dibuat dalam tulisan yang tidak baku, sehingga dalam surat pribadi bahasanya lebih luas. Kita bisa menyampaikan segala hal untuk keperluan pribadi kita sendiri. Surat pribadi memiliki ciri-ciri, dia tidak memiliki kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Kemudian bahasa pembuka dan penutupnya santai, tidak formal. Kemudian dibuat dengan bahasa yang tidak baku dan juga formatnya bebas. Nah, sekarang kita lihat contoh surat pribadi berikut ini. Yuk, kita baca sama-sama. Dari surat yang kita baca sama-sama tadi, dapat dilihat di situ hak Nurul dalam keluarganya diantaranya adalah dia memiliki kebebasan berpendapat. Ketika ingin berlibur, dia diminta pendapat untuk menentukan tujuan liburannya. Itu salah satu contohnya. Dan kewajibannya, Nurul pun membantu orang tuanya. Misalnya membantu ibunya berbelanja, membantu ibunya membeli sesuatu. Dan bagusnya dia dapat mengecek apakah yang sudah dia belanjakan itu dia bayar dengan harga yang sesuai. Nah, dia mengeceknya dari mana? Dia mengeceknya dari sebuah struk belanjaan seperti contoh ini. Nah,
Dengan lihat dari struknya, kita bisa juga melihat jumlah belanjaannya ditambahkan. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Caranya kita hanya tinggal menjumlahkan baik secara menyamping ataupun bersusun ke bawah. Nah, nanti kita akan berlatih lebih jauh tentang penjumlahan uang ini. Dengan apa? Dengan TikTok game. Apa itu TikTok game? TikTok game yaitu sebuah permainan yang dapat melatih keterampilan kita dalam berhitung. Bagaimana caranya? Kalian nanti diminta untuk membuat 2 saja soal penjumlahan uang. Misalnya 500 ditambah 2000 sama dengan, nah setelah itu kalian di putaran pertama TikTok game akan diminta untuk menemukan seorang pasangan. Kemudian kalian tag bertanya dan temannya akan tok untuk menjawab apa yang kamu tanyakan. Setelah selesai soal pertama, kalian cari temukan teman yang lain untuk putaran kedua. Kemudian selesaikan soal yang kedua, ditanyakan kepada teman tersebut akan menjawab. Jika sudah selesai, maka kalian sudah berhasil menyelesaikan TikTok game. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan 2 aktivitas penting, membaca sebuah surat pribadi bersama dan bermain TikTok game. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, pengalaman yang kita dapatkan hari ini menyenangkan. Sekarang let's have a pray after learning. Say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya setelah ini kepada Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.